Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Faizin. Mungkin ini adalah video yang pertama ya yang ingin saya buat, yang tujuannya adalah untuk uh, sharing ya. Saya ingin share beberapa pengalaman saya kaitannya dengan beasiswa gitu. Jadi selama S1 dan S2, alhamdulillah saya belajar atau menempuh studi dengan beasiswa gitu. Namun untuk part ini yang awal saya eh, sebenarnya sudah ada niat lama gitu ingin membuat video berkaitan dengan beasiswa gitu. Yang bisa jadi ini juga menjadi informasi bisa membantu teman-teman yang barangkali memang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Khususnya dalam hal ini adalah beasiswa LPDP. Gitu. Berbicara tentang beasiswa LPDP, mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan beasiswa tersebut gitu loh. Dan sepertinya juga sudah banyak sekali ya influencer yang memang membahas tentang beasiswa LPDP di YouTube, di Google ya kan, bahkan di media sosial lainnya. Banyak yang membahas tentang beasiswa tersebut karena memang um, ketika kita berbicara tentang beasiswa, apalagi LPDP, sebenarnya tidak ada standar yang atau tidak ada sesuatu yang mutlak gitu loh. Menurut saya pribadi, karena kan ini bagian dari pengalaman yang saya alami gitu loh, dan ingin saya share pada teman-teman. Tujuan dari uh, video ini adalah saya ingin mengajak nih bahwa teman-teman semakin yakin lagi untuk memutuskan melanjutkan studi dengan jalur beasiswa. Kenapa? Kenapa saya menginginkan itu? Kenapa saya sepertinya ada tujuan untuk ke arah sana gitu. Kenapa? Karena saya merasa bahwa peluang ini sangat besar sekali, namun sedikit orang yang ingin mencoba gitu. Jadi kenapa saya bilang peluang ini sangat besar? Karena ketika kita berbicara tentang beasiswa LPDP, sebenarnya pesaing kita tuh bukan orang-orang gitu loh, bukan teman-teman kita tuh bukan. Tapi pesaing terbesar dari beasiswa LPDP ketika kita ingin mendapatkannya adalah diri kita sendiri sebenarnya. Tentang bagaimana kita sejauh mana ya kita bisa mengenali diri kita sendiri. Nah, ini kalau tidak percaya nih, teman-teman bisa bukalah lamannya beasiswa LPDP pendaftarannya. Kan biasanya buat akun dulu tuh. Coba lihat pertanyaannya. Pasti yang pertama adalah teman-teman akan mengisi bagaimana yang pada intinya adalah teman-teman sejauh mana mengenal dirinya sendiri. Pasti pertanyaan itu akan mengarah ke diri sendiri. Nah, artinya memang sebenarnya eh, pesaing terberat dari eh, ketika kita ya ketika kita ingin mendapatkan beasiswa PDP adalah diri kita sendiri. Itu poinnya. Nah, dalam video ini saya juga ingin berbagi share ya, berbagi pengalaman maksudnya, yang notabene adalah ketika saya memutuskan untuk eh, memberanikan diri ikut seleksi beasiswa PDP, saya lulus S1 tahun 2019 ya. Setelah itu saya sempat bekerja dulu selama 2 tahun di salah satu perusahaan swasta. um, Saat itu um, belum terlalu ada ke arah saya melanjutkan ke beasiswa LPDP. Karena di awal saya merasa beasiswa LPDP itu sangat uh, begitu apa bisa dikatakan bagi saya adalah kumpulan orang-orang yang sangat luar biasa gitu ya bisa mendapatkan itu. Karena lihat dari apa ya banyak informasi gitu kan kayak kita harus menyiapkan banyak hal lah gitu. Jadi kita butuh effort yang lebih gitu untuk mendapatkan itu. Itu anggapan saya di awal gitu. Lah, dan itu sudah terpatri gitu kan bahwa beasiswa itu seperti itu gitu loh pada diri saya. Ternyata faktanya ketika kita mencoba itu ya tidak tidak semengerikan itu gitu loh.
Saya akan coba untuk bahas satu persatu. Yang pertama adalah uh, saya ingin juga bercerita ketika banyak dari teman-teman saya termasuk saya juga gitu. Ketika sudah bekerja ingin melanjutkan studi biasanya banyak sekali pertimbangan. Pertimbangan yang pertama adalah bagaimana pekerjaan saya gitu kan. Mungkin ada beberapa teman saya yang memang tidak jadi atau mengurungkan niat karena pertimbangannya itu. Mungkin dia sudah nyaman dengan profesinya, dengan jabatannya, atau mungkin dia sudah nyaman dengan pekerjaannya atau bahkan dia juga sudah nyaman dengan penghasilannya. Sehingga ketika dia ingin keluar dari zona nyaman, dia akan berpikir berkali-kali. Nah, itu juga yang terjadi sama diri saya, gitu ya. Maka sebenarnya yang poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah niatnya, gitu lah. Sebenarnya niatnya apa sih ketika kita ingin lanjut studi? Niatnya apa, gitu kan? Itu perlu dipersiapkan juga sangat matang. Bagi saya adalah sangat matang. Dan niat itu tidak usah harus yang sangat luar biasa. Kita harus membutuhkan energi yang harus apa sih niatnya gitu kan. Menurut saya tidak gitu loh. Lebih baik adalah bagaimana kita niat itu muncul dari kesederhanaan yang ingin kita tuju. Nah, itu juga poin sangat penting ketika untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Ya, pertama itu adalah niat. Yang kedua adalah kira-kira kesempatannya seperti apa ketika saya mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Kenapa ini sangat penting? Itu juga yang dialami pada diri saya gitu loh. Ketika saya ingin beralih ke zona yang berikutnya, karena merasa uh, bisa dikatakan teman-teman beralih ke zona yang bisa jadi itu butuh perjuangan lagi gitu loh. Yang bisa jadi itu bukan zona nyamannya gitu loh. Maka perlu banyak pertimbangan. Salah satunya adalah kesempatan. Apakah ada kesempatan atau kecenderungan saya bisa mendapatkan itu? Itu juga perlu um, difikirkan gitu loh. Nah, ini bagian dari menganalisa. Kenapa ini penting? Karena ketika kita berbicara tentang kita ingin mendapatkan suatu beasiswa, itu berbicara tentang bagaimana strategi untuk mendapatkannya. Bukan hanya kayak semacam tidak ada ngalir aja gitu ibarat. Tidak bisa. Menurut saya tidak bisa. Itu butuh strategi yang saya sarankan harus sangat matang gitu loh. Sangat matang itu berkaitan dengan diri kita. Pertama yang tadi strategi pertama adalah kita harus benar-benar mengenali diri kita. Itu yang pertama, paling dasar. Yang kedua adalah strategi tadi kesempatan. Apakah memang ada kesempatan yang saya bisa dapatkan dari sisi mana gitu. Karena ketika kita berbicara penerima beasiswa itu bukan hanya kumpulan orang-orang yang pintar bagi saya, tapi orang-orang yang dia punya strategi yang matang. Ya, jadi tujuan akan terbentuk ketika kita punya strategi yang matang. Sebenarnya apa yang kalian tuju itu kan bagian dari kalian mengenali diri kalian. Sehingga nanti ketika itu sudah kalian dapatkan, teman-teman udah mengenal dirinya, diri sendiri, maka selanjutnya dalam cara menganalisa itu akan sangat mudah gitu loh. Gitu. Kira-kira teman-teman akan masuk di uh, celah mana bahasanya seperti itu. Jadi ketika kita ingin mendapatkan beasiswa LPDP itu sebenarnya banyak celah seolah-olah analoginya adalah banyak lubang atau banyak celah. Nah, kita tinggal memilih celah mana yang ingin kita tuju, jalur mana yang ingin kita tuju. Analoginya yang lain misalkan ketika kita ingin ke Jakarta nih, banyak jalan yang pada akhirnya kita sampai di Jakarta. Sama ketika kita ingin mendapatkan beasiswa LPDP. Ada yang misalkan memang dia background dengan dia punya kemampuan lebih di organisasi, pengabdian masyarakat, atau mungkin akademisnya dari penelitiannya bisa jadi itu. Ya, jadi kenali itu dulu. Ya, menganalisa kesempatan apa yang bisa teman-teman dapatkan. Kecenderungan itu perlu dianalisa. Terus yang ketiga adalah eksekusi. Ini yang sering terjadi adalah saat eksekusi itu memikirkan lagi sehingga tidak jadi. Sering terjadi. Karena ya itu tadi, apalagi yang mungkin teman-teman sudah bekerja gitu kan. Jadi udah di zona nyaman, kok mau malah beranjak ke zona tidak nyaman gitu loh. Nah, itu juga akan difikirkan lagi biasanya. Biasanya ada yang berhenti, ada yang tidak meneruskan gitu loh. Saran saya adalah
coba aja dulu gitu. Kenapa saya bilang coba aja dulu? Karena barangkali overthinking yang kita selalu pikirkan bahwa itu susah, bisa jadi itu akan sangat mudah gitu loh. Bisa jadi akan sangat mudah ketika memang teman-teman punya yang tadi niat yang kuat, ya kan, usaha yang keras gitu untuk mendapatkannya. Seperti contoh ketika kan saya udah bekerja di 2 tahun gitu kan. Biasanya syarat yang paling membebankan saat itu kebanyakan teman saya adalah yang mutlak biasanya itu syarat administrasi itu TOEFL. Biasanya kalau misalkan saya udah bekerja 2 tahun tuh, kan otomatis sertifikat TOEFL udah kadaluarsa lah bahasanya. Mau nggak mau kita harus belajar lagi tuh gitu kan, belajar lagi dan mengikuti tes lagi. Dan biasanya itu butuh butuh usaha juga untuk nyari tanggalnya dan persiapkan juga gitu kan. Nah, itu juga agak dilematis lah. Hal-hal yang seperti itu juga akan membuat dilema gitu. Apakah saya teruskan atau tidak? Tapi yaitu pesan saya adalah coba aja dulu. Karena ternyata toh kok bisa saya dapatkan itu? Karena yaitu ternyata sesuatu yang saya pikirkan itu terlalu overthinking itu terlalu berat gitu kan. Ternyata bisa saya dapatkan. Ternyata ketika sudah dijalani tidak sesulit apa yang sudah saya pikirkan. Artinya memang teman-teman coba aja dulu gitu. Dan ketika teman-teman tidak coba ya itu kan sesuatu yang misteri ya. Tanpa kita mencoba, kita tidak akan tahu faktanya. Maka ya itu, ketika memang teman-teman udah punya niat yang kuat, sudah mengenali diri sendiri ya, mau seperti apa sih sebenarnya, tujuannya kemana gitu. Lalu teman-teman sudah menganalisa dengan kuat gitu loh. Mungkin next video eh, saya ingin bantu gitu loh, bagaimana maksud dari analisa itu seperti apa. Ini bukan berarti kayak analisa kita riset enggak ya, tapi lebih ke analisa ini tuh lebih ke main ke strategi. Strategi bagaimana itu tadi bahwa yang namanya ketika ingin mendapatkan beasiswa LPDP itu sebenarnya banyak lubang yang bisa kita masuk gitu, banyak jalur lah. Nah, kita tinggal memilih yang mana gitu loh. Nah, itu perlu analisa. Misalkan gitu, kita sadar bahwa banyak pengetahuan yang kita pelajari, tapi ada satu yang membuat kita tuh spesial gitu loh. Dan kita menikmati keahlian itu atau skill itu. Nah, itu bisa jadi adalah itu yang akan mengantarkan teman-teman mendapatkan siswa PDP. Mungkin next video aja yang berkaitan dengan analisa tadi. Untuk video ini saya ingin sebagai pembuka ya, saya ingin mengajak teman-teman bahwa ketika punya niatan itu, coba bagaimana teman-teman mengenali diri gitu loh, mengenali diri sendiri dulu sebelum memang nanti melangkah ke tahap selanjutnya. Karena bagi saya itu dasar sekali gitu loh. Ketika teman-teman mampu mengenali diri sendiri, bagaimana uh, ingin seperti apa sih studi yang ingin saya capai berikutnya, itu juga penting sekali gitu loh. Ya, ya mungkin itu dulu sih video ini. Semoga sih bermanfaat ya walaupun um, apa namanya cukup panjang juga videonya, tapi semoga harapannya ini juga menjadi video awal yang bisa membuka atau memulailah teman-teman semakin yakin lagi uh, dengan apa yang teman-teman kejar yaitu beasiswa LPDP atau beasiswa apapun sih sebenarnya. Karena pada dasarnya sama gitu loh. Gitu. Itu aja sih ya. Terima kasih. Next video kita akan coba saya akan coba nih share bagaimana maksud dari tadi menganalisa gitu loh. Mungkin nanti akan spill sedikit tentang uh, bagaimana cara mengenali diri gitu loh. Arti dari itu seperti apa gitu. Nah, mungkin next video akan saya bahas tentang itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat.